Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Admin Awal Channel. Hai guys, kembali lagi dengan aku dan ini edisi yang part 2 ya. Aku mau cerita penyebabnya apa sih? Ternyata apa sih penyebab baby aku tuh nggak ada, dalam artian kalau di bahasa kedokteran itu IUFD itu ya. Dokter, apa penyebab anak aku? Insya Allah aku udah bisa nerima kok. Baby aku meninggal dalam kandungan persis di 27 minggu. Dan awalnya kita tuh nggak ada yang tahu penyebabnya apa. Dan dokter pun nggak ada yang tahu itu penyebabnya apa. Babynya itu tahu-tahu tiba-tiba tuh udah nggak ada di kandungan. Karena dari pemeriksaan awal, dari 1 sampai terakhir itu di 24 minggu, 25 minggu itu aku terakhir kontrol. Dan semuanya itu bagus, semuanya itu sehat. Cuma di akhir-akhir itu katanya berat badannya kurang. Dan di situ aku dipacu buat suruh dokter suruh ngemil, karena berhubung aku nggak begitu suka es krim, jadi aku ganti sama kurma sama alpukat, katanya bagus juga kan buat perkembangan janin biar cepet naik berat badannya. Oke, dan di situ aku udah mulai sering ngemil banyak, terus ngemil banyak. Tapi kayak aku heran ya, aku aneh itu berat badan aku sendiri tuh nggak naik, susah. Padahal aku tipe orang yang gampang banget naik berat badan kalau nggak hamil ya. Istilahnya kalau istilahnya minum air putih aja bisa jadi daging kalau aku, karena aku emang potensi gemuk ya. Tapi di saat hamil aku itu, sebelum hamil aku berat badannya 65. Sebelum hamil aku berat badannya 65. Di saat aku hamil malah BB-nya dari pertama tuh turun 2 kilo 3 kilo turun berat badan aku di awal-awal kehamilan karena mabok, mual, muntah. Itulah kata dokter, oke lah. Dan dokter bilang ayo dinaikin lagi, kita naikin lah normalnya mah istilahnya sebulan 1 kilo 2 kilo. Dan di situ aku tetep nggak naik, malah di situ 62, 63, 62, 63, nggak naik-naik. Padahal perasaan aku tuh udah makan banyak, udah ngemil banyak. Cuma ya iya sih banyak banget ya, enggak, karena perut aku tuh sukanya mual. Dan di situ akhirnya aku tadi kan udah cerita ya, yang pertama jalanin operasi udah selesai. Di saat udah selesai semua baru aku tanya sama bidan. Dokternya itu waktu itu udah pulang kan, karena udah malam, dokternya udah pulang, semuanya aku diurusin sama bidan. Aku tanya sama bidan, sus, penyebab bayi aku meninggal kenapa gitu. Susternya juga mungkin belum berani jelasin karena aku masih keadaannya masih galau, masih nangis terus. Susternya bilang gini, sabar ya bu, besok nanti kalau dokternya visit dijelasin sama dokter. Dan besoknya dokter datang di jam 3 sore kayaknya, enggak, di pagi hari itu dokter anestesi aku visit. Cuma yang visit itu bukan dokter yang nanganin aku, pas itu cuti dokternya, ada keperluan dan ganti dokter kan, jadi kan nggak mungkin dong aku tanya. Cuma ngelihat jahitan luka operasi aku, katanya bagus, nggak apa-apa semuanya. Dokternya pulang dan sekitar jam 2 siang dokter kandungan aku visit lagi, sama juga yang ditanyain bekas sesar, pasca operasi sesar aku itu jahitan aku dilihat semuanya bagus, oke. Dan di situ aku juga di situ aku belum bisa gerak ya, masih cuma tiduran aja. Cuma dokternya bilang nanti belajar gerak ya sama suster, nanti diajarin sama suster buat miring, buat duduk, oke. Dan aku tanya lagi sama dokternya, dokter apa kenapa, kata dokternya nanti ya bu, ibu yang penting sehat dulu, ibu pulih dulu, ibu nggak boleh stres dulu biar masa pemulihannya cepet, kata dokternya. Dan di situ sebenarnya udah penasaran banget kan, aku pengen tahu kenapa. Cuma dokternya mungkin jaga perasaan aku daripada nanti marah, daripada nanti kepikiran nggak dijelasin. Oke lah, itu berapa hari aku di rumah sakit, 4 hari ya. Di hari pertama aku nggak bisa apa-apa, dan di hari kedua alhamdulillah udah mulai belajar miring. Yang pertama kan diajarin miring dulu, diajarin duduk, terus baru diajarin jalan. Ya pelan-pelan, emang sih rasanya ya wow, nikmat. Dan setelah itu udah alhamdulillah udah 4 hari lah aku di rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Dan dokter nyaranin buat udah ya pulang ya, nggak apa-apa, semuanya udah bagus, jahitannya udah bagus,
ibunya juga enggak ding, di hari kedua badan aku panas. Aku malam-malam ngebel suster kan suruh datang. Kenapa bu? Sus, badan aku kok demam. Susternya, demam ya? Dicek suhu hampir 38 lah, ya kayak meriang-meriangan gitu, nggak enak. Terus kata susternya, maaf ya, ngeliat cek AC-nya, oh ibu ini udah mulai ada pembengkakan di AC-nya udah mulai mau keluar ya. Jadi meriangan. Kalau apa sih, kalau kalau gimana sih, kalau orang melahirkan pasti kan asi-asi juga sama keluar. Saya juga melahirkan biasa, si asi udah mau keluar. Aku bilang, oh asi aku juga mau keluar sus. Iya bu, ini udah mulai bengkak, jadi meriang. Cuma bidannya bilang jangan dipompa, dibiarin aja, nggak usah dipompa. Cuma di apa sih, dibebet, bahasanya dibebet. Aku nggak mau, nggak ah. Kayaknya sakit gitulah, istilahnya lagi sakit-sakit tuh dibebet. Cuma aku nggak diapa-apain. Akhirnya paginya dokternya visit lagi. Aku bilang, dok badan aku meriangan. Terus dokternya, oh iya ini faktor ASI ya bu. Sebenarnya sedih banget dibilang ASI, istilahnya ini ASI anak aku, istilahnya gitu. Cuma udahlah, yang udah intinya gitu. Terus dikasih obat sama dokter buat pemberhenti ASI. Diminum ya bu sehari 2 kali buat pemberhenti ASI. Di hari ketiga aku infusan semua sudah dilepas, udah bisa jalan walaupun masih dipapah sama suami, masih belum berani sendiri, takut jatuh karena masih nyeri kan. Di hari keempat aku pulang, dan di hari ketujuh pasca operasi sesar aku disuruh kontrol lagi ke rumah sakit. Pas di 1 minggu aku habis operasi, aku kontrol ke rumah sakit. Disitulah aku udah mulai enakan, udah mulai bisa jalan. Aku ketemu dokternya lagi, aku tanya, dokter, apa penyebab anak aku? Insya Allah aku udah bisa nerima kok, aku udah bisa lebih kuat gitu. Dokternya bilang, jadi ibu, di saat kita sesar, kita angkat si bayi, dan di situ saluran tali pusatnya yang menyalurkan oksigen itu seperti torpedo, kata dokternya. Maksudnya aku nggak ngerti dong. Maksudnya gimana sih dok? Terus dokternya menggambarkan kan di kertas, kalau misalkan yang normal, baby yang normal itu salurannya kayak gini nih, seret seret kayak gitulah, kayak istilahnya melengkok-lengkok sedikit. Tapi di saluran babynya ibu, jadi kayak spiral kecil 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 kayak gitu. Jadi katanya itu ada penyumbatan oksigen. Sedangkan kalau bayi itu katanya sehari, katanya ya kalau aku nggak salah, sehari itu harus 5 liter oksigen. Tapi di baby aku cuma dapat 1 liter kalau nggak salah ya. Maaf kalau salah, aku kurang ngeh juga pas itu. Jadi baby semakin besar itu semakin butuh oksigen, sedangkan saluran oksigennya itu tersumbat. Pantesan di saat aku hamil tuh aku suka sesak nafas. Mungkin itu juga penyebabnya kan. Akunya juga sesak nafas, si bayi di dalam perut aku juga sama, kata dokternya sesak nafas. Dan lama kelamaan itu babynya nggak bertahan. Dan di situ aku masih tanya, kenapa sih dok nggak ketahuan dari awal, sedangkan aku tuh USG terus ya. Dokternya di situ kasih jawaban kurang memuaskan lah menurut aku. Jadi kayak gimana sih, nggak bikin aku yakin itu jawabannya. Yang aku sayangkan, kenapa dari awal tuh nggak ketahuan. Dari awal bilangnya semuanya bagus, semuanya baik. Sedangkan kalau nggak salah, kalau misalkan kita USG kan kelihatan semua kali ya, kalau nggak salah istilahnya. Dan terus dokternya, aku tanya lagi, itu penyebabnya apa dok? Apa penyebab faktor makanan? Apa penyebab faktor genetik? Atau penyebab faktor berat badan aku? Atau berat badan bayi gitu? Kata dokternya, itu penyebabnya langsung dari pabriknya. Itu semua langsung dari Allah bu, kalau masalah seperti itu. Oh, aku bilang, oh ya Allah. Oh, berarti emang ini sudah ketentuan Allah ya dok? Aku bilang kayak gitu. Iya bu, gak apa-apa ya, sabar ya. Iya dok, oke sabar. Alhamdulillah, bismillah lah. Aku cuma bilang kayak gitu. Dan akhirnya dokternya cuma nyaranin aja aku buat istilahnya buat istirahat lah, buat nenangin, jangan sedih-sedih. Jadi aku akhirnya
proses pemulihannya lama kata dokternya, tapi alhamdulillah sih aku cepet prosesnya penyembuhannya. Aku 1 minggu aja udah bisa jalan lah, udah bisa lancar jalan sendiri istilahnya, apa-apa sendiri. 4 hari aja udah bisa, cuma iya proses kalau bangunnya itu masih harus dibantu karena masih takut kan, tapi udah oke lah, udah lancar semua. Oke, cerita dari aku sekian. Intinya baby aku meninggal itu karena penyumbatan saluran oksigen, tali pusat oksigen. Jadi buat semuanya, mudah-mudahan ibu-ibu semua yang di sana diberi kesehatan, bumil, ibu hamil diberi kesehatan, kelancaran buat lahiran nanti, dan doain buat aku semua, mudah-mudahan nanti apabila dikasih lagi mohon diberikan kesehatan, dilancarkan, amin amin ya rabbal alamin. Bye.